pas kau di sana, kau tuh dianggap sombong. Oh, itu bukan masalah sadar tak sadar. Aku sadar aku dianggap sombong. Tetapi bukan aku tak merespon atau apa. Hampir sama itu aku dengan kalau kau pernah menengok aku mengedit, aku diam. Ya. Aku tidak banyak berbicara yang macam beda dengan tongkrongan ataupun kita cerita. Karena kenapa? Kenapa? Aku fokus ke dalam bekerja. Jadi apa nih Pan kegiatan hari ini Pan? Podcast sama kau. Tim tumen-tumennya kok minggu Berkumpul. mau Apa? diajak berkombur. Ya lagi apa aku? Apa? Muak, suntuk. Suntuk. Aku orangnya bangsa suka kegiatan. Makanya Jadi karena tidak ada kegiatan, jadi aku mencari kegiatan. tapi gara-gara kegiatan kau cari itu orang menengok kau seperti sok royal. Apa ya? Misalnya kayak di lapangan kan, ada kegiatan yang kau tuh harus tak kau buat tapi kau lakukan. Bahasa royal itu salah lah. Itu kata orang royal. Kan kata Royal orang, itu kan biasanya ekspektasi orang royal itu ada bayaran. keuangan. Itu sekarang. Oh gitu ya, aku royal tuh bukan dia mengerjakan sesuatu karena dapat yang ingin sesuatu, tapi bukan uang sih, entah apa gitu. Itu loyal kan? Itu royal, tak harus uang apa? Loyal itu namanya bukan royal. Beda ya? Beda lah Buja. Macam Jadi begini lah Pis. Sama itu kita dengan jualan atau buka rojo lah. Ya kan? Yang sudah biasa kerojo, ya kan? Kalau dia sehari saya tak kerojo, pasti muak. Kecuali dia memang betul-betul capek. Capek memang butuh istirahat gitu. Iya. Betul tidak? Tapi kan tingkat kecapean dan waktu capek ini kan ada waktu tertentu gitu. Kalau kita rasa sudah selesai istirahat, udah gitu. Jadi ini kau ini mau disuntuk sekarang? Mau disuntuk. Mau dia enggak? Ini apa? Tidak sih, tapi memang aku hari-hariku memang begitu. Biasanya minggu kau Hari Minggu pun banyak kegiatan. itu Dan kan. salah satunya ini. Selalu membuat ini ya, Karena biar tak tidak ada diam. kegiatan, jadi ya aku buat sendiri kegiatan. Berarti kau tak bisa diam ya? Tak bisa Kata orang diam. Tanjung Balai tak bisa diam. Nggak bisa diam, kecuali mengantuk, capek, sama bad mood. Sama Batman. Ada loh. Ada lah, gue pikir orang saja yang ada anak bulannya. Tapi ini perlu kubuka dulu. Ini segmen ini. Ujung tuh hampir campak. Kalau nama segmen ini terbentuk karena aku dulu buat tim di Medan. Nama segmen kayak begini-gini nih, namanya Oslo. Obrolan slow. Oke. Nah, jadi Tidak begini bisa aja. ngegas. Serah, karena slow, nggak kayak podcast apa nih nggak. Lebih kayak ya udah duduk ngobrol ngumpul ngomongin sesuatu. Jadi ada beberapa hal yang aku sampaikan ke kau yang kau dengar dari orang banyak. Aduh mak, ngeri ini mah. Karena aku juga bertanya itu. Hal itu kutanyakan ke orang yang sama ke waktu itu dekat, dan dia pun nggak bisa jawab. Ini tak streaming kan? Enggak. Nanti kok mau diputus-putus. Pas zaman ini, pas masih kau di Kominfo. Kenapa kau tiba-tiba, ini orang bilang ya, orang bilang kau tiba-tiba keluar nggak bilang apa alasannya. Oh, sebenarnya aku sudah bilang apa alasan aku keluar. Tetapi seakan seperti dihambat, aku mengatakan apa keluhanku. Contohnya emang aja. Tugasku di Kominfo dari sebelum wali kota yang saat ini, kami fokusnya memang tentang kegiatan Harian. wali kotanya, bukan harian, maksudnya kegiatan wali kota dan kegiatan pemerintah kota. Berarti di luar itu bukan tugas kalian. Bukan. Misalnya kepribadian. Nah, kalau kepribadian bukan. Kecuali kalau macam dulu wali kota yang dulu pribadi dia memang meminta aku, tapi itu beda dengan tugas, tapi itu di luar tugas aku dari Kominfo. Yang penting di Kominfo jalan sama dia beda lagi. Beda lagi. Dua-dua kok jalan dengan baik. Iya begitulah. Dan masalah faktor gajinya itu persetujuan aku dengan dia lah. Oh ada ternyata ya. Persetujuan aku dengan dia lah. Yang penting ada kan. Jadi dan ketika wali kota yang saat ini begini ya, kalau posisi kau atau kehadiran kau di satu tempat, ya kan,
membuat orang tidak nyaman, tentu pasti kau pun merasa, apa salahku? Kau pun bingung. Oh, kalau aku beda kan. Aku lebih ke tak peduli sih. Itu kau. Iya kan? Kalau aku seperti itu, apa salahku? Sedangkan kita kerja tuh ingin nyaman, biar hasil maksimal. Mungkin aku kalau misalnya nyaman dan enaklah dibilang bekerja, tak pernah sanksi orang dengan hasil karyaku. Iya. Nah, udah kan? Makanya yang payah itu mencari moodku. Cuman ada beberapa orang bilang mencari moodku gampang, rokok surya dengan kopi gitu ya. Jadi Tergantung sih. itu aku bilang kan tergantung. Nah, jadi oke, ditanyalah aku, dipanggil wali kota pada saat itu. Wali kota sekarang nih kan. Apa masalah? Ketika aku dipanggil ke satu tempat, jumpa dengan beliau, ya kan? Aku datanglah menjumpai beliau. Ketika aku ingin mengucapkan, tiba-tiba datang orang-orang lain yang menurutku dan menurut beberapa orang lah, bukan banyak orang, ya kan? Mereka yang tidak nyaman terhadapku datang ikut ke dalam satu tempat aku berjumpa dengan wali kota tersebut. Aku tahu orangnya berarti ya. Dan ketika aku ingin mengucapkan, ya kan, aku masih berpikir, tapi begitupun ku ucapkan, tapi ada sangkalan, apa istilahnya, ada apa namanya itu, pembelaan dari orang yang datang tadi. Padahal tak dipanggil. Tidak. Oh. Ya, ginilah, bro. Kalau kau ingin menanya apa masalah terhadap kawan ataupun orang terdekat kau, empat mata ceritanya lah. Apakah kau izinkan orang yang lain itu masuk? Lebih mending Empat mata. pribadi, empat mata. Udah. Jadi begini, berarti hak suara kita tuh terhambat. Iya betul. So, ngapain kita bertahan di dalam tuh kalau orang-orang tidak nyaman? Kalau masalah tentang pekerjaan, itu rezeki itu semua. Sedangkan yang jual apa telur gulung di muka-muka sekolah bisa kayu, bisa apa. Dan kayu itu rezeki juga ya. Tapi yang sampai sama aku ya, yang aku waktu itu bicara kan sama beliau tuh bla 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 bla. Aku tak ada ceritakan yang ini, bagian aku tak ceritakan. Cuman dia bilang waktu itu, kau tuh pergi tiba-tiba kerjaan yang sama kau tuh tak selesai, cabut aja. Orang tuh bingung semua, apa nak dikerjakan sih yang belum kau kerjakan tak selesai kan tuh bingung. Mungkin Di situ untuk palanya. di luar ini mungkin udah ku jawab kemarin sama kau, tapi ini ku jawab lagi ya. Itu kerjaan tuh udah hendak ku selesaikan, udah mau selesai, ya kan. Tapi ketika siapa bilang aku pergi tiba-tiba, aku sudah bilang, aku sudah buat surat pengunduran dan aku sudah jumpa. Udah buat dan aku sudah jumpa pada saat itu Kadis Kominfo ada PLT masih. Ya. Udah ganti. Sekarang tak tahu udah kan belum. Cuman kemarin dalam situasi PLT juga, jadi aku pun udah cerita. Bahkan ada beberapa kali pun aku ditahan kan. Dan ketika aku mau ngerojokan yang dibilang kerojokan tuh, laptop apa segala macam kan dibalikkan. Ya, ngapain? Segala macam dibalikkan. Bagaimana aku nak ngerojokan? Oke, satu. Udah? Oke lah. Bagaimana lagi tanggung jawabku lagi? Kuakui aku tak ngerojokan, ya kan? Kalau alasannya sudah dibayar, duit ku balikkan, ku transfer. Udah aku balikkan. Gitu udah. Ya. Dan satu lagi kekecewaanku yang asalkan ku ungkapkan tak pernah tersahuti. Begini bro, kau ada tim 3 orang. Yang kerja itu kau. Iya, tahu aku tahu. Oke. Pembagian sama rata. Ketika aku bersuara tak bisa dipaksa, tetap dibagi rata. Tapi kan awalnya kan kau yang paling tinggi. Awal-awal. Tetap dibagi 3. Ya itu kan setelah. Oke, buatlah awal bagi tinggi. Kalau paling tingginya hanya 1% atau 2%, mana berasa kau yang capek ku tengok sih.
sekarang cuma terima porsi. Jadi ketika kita apa itu mencoba untuk mengambil hak kita, kan memperjuangkan hak kita, seakan dibatasi, seakan dihambat. Dalih-dalih ya tentu ancaman kegaduhan untuk tidak bekerja lagi itu ada. Orang itu pula yang begitu ya. Nah, jadi kita nih kadang kojo boleh kojo, ya kan? Tapi kita punya apa juga apa istilahnya, harga diri. Nah, Harga diri. begitu. Bro, memang tahu aku zaman sekarang pengen cari kerojoan. Nah, Tapi kalau krojo tuh, udah lawak jadi karyawan, harga diri awak diinjak-injak, yang injak-injak harga diri awak karyawan juga, kan kampret. Kalau misalnya, ya? nah dia karyawan tersebut satu tim sanggup, pula. iya sanggup pula dia menginjak-injak harga diri atasan bah. Hah? Maha, jangan kau salah. Tahu aku kayaknya. Ancaman-ancaman dia untuk ke atasan ada. Oke, udah aku jawab kan. Oke, apa lagi yang kau nak tanya? Jadi itu ya, yang orang-orang yang bertanya tiba-tiba jumpa si Ispan di mana sekarang, kan masih banyak tuh pertanyaan tuh kan. Kenapa kok ini? Nah, itulah jawaban dari Bapak Ispan ini. Karena aku udah tahu, biar kalian tahu juga, sharing-sharing. Karena masih banyak yang kayak bingung. waktu kau masuk lah, pas di sana lah, banyak tuh kata-kata. Kadang pertanyaan tuh, Bis, itu pertanyaan basa-basi sebenarnya. Tidak, tak basa-basi bagiku. Ada yang mau kuungkapkan satu lagi. Apa? Kau sadar tidak pas kau di sana, kau tuh dianggap sombong. Oh, itu bukan masalah sadar tak sadar. Aku sadar aku dianggap sombong. Tetapi bukan aku tak merespon atau apa. Hampir sama itu aku dengan kalau kau pernah mending aku mengedit, aku diam. Ya, Aku tidak banyak berbicara yang macam beda dengan tongkrongan ataupun kita cerita. Karena kenapa? kenapa? Aku fokus ke dalam bekerja. Bukan itu sombong kan? Nah, sombong apa dalam kata Sombong begini maksudnya. Bisa bukan? Bisa. Nah, Kau tuh dianggap orang tuh kayak payah untuk diajak ini yang lain. Maksudnya kayak menganggap diri kau saja yang, pokoknya orang tuh menganggap kau tuh, diri yang benar begitu. menganggap diri kau paling atas di situ, memakai sombong. Bukan sosial ya, dalam kerjaan. Oh, salah lah kau bro. Kalau Ini misalnya kan kata orang, ini aku tanya kau langsung. salah. Aku sesuai dengan perintah. Minta ini, minta itu, buat seperti ini, buat seperti itu. Oh, berarti di luar Gua perintah buat. kau tak mau. Kalau misalnya aku sombong, aku rasa tak aku yang ngedit, tak turun aku yang namanya di lapangan. Dua-dua kau kerojokan. Dan tak mungkin lah aku hendak mencapek-capekkan diri. Ya itu harusnya tak kau mengerjakan teman. Iya. Maunya tuh kau tuh fokus di editing saja. Tak Udah. usah kau turun lah. Tapi kan perintah. Udah. Kalau aku sombong, tak mungkin aku nak capek-capekkan diri. Dan satu lagi, aku rasa kalau aku sombong, kalau memang nak mencari muka lah dibilang, udah banyak orang yang ku campakkan. Tapi boleh ditanya, satu orang pun tak ada tercampak dari garo-garoku. Beda dengan saat ini yang ku dengar. Bercampaan satu-satu. Ada itu masa yang mencampakkan campak sendiri, Pan. Makanya aku bilang, Itu masanya. kita ni manusia sama semua. Dia tengah dipakai, tengah tidak, udah. Apa lah pala. Apalagi kita bukan apa ya? Apa? Adanya beberapa kemampuan Kuyak kita. kan lagi. Ada beberapa yang bisa kita yang sudah kita pelajari. Ada beberapa yang bisa kita pelajari, dan kita bukan orang yang malas untuk mencari pengetahuan, apalagi zaman sekarang YouTube ada, misalnya banyak media-media yang bisa tempat kita belajar. Iya. Aku dapat ilmu dari kau juga. Aku Iya lah, daripada maksudnya kawan-kawan sharing pun ada, jadi apa kita ini? tidak, aku dapat cara belajar tuh dari kau. Maksudnya daripada aku menanya minta ajari, yang penting aku nanya judulnya apa. Misalnya kan. Oh judul ya, apa mencari konteks apa yang mau aku pelajari gitu? Pan kau ngedit pakai apa? Misalnya kan pakai Adobe, mintalah aku kopiannya gitu aku. Biar aku pelajari sendiri. Iya lah, istilahnya menanya judul aja biar nggak bingung gitu apa kita cari di apa. Karena kenapa kalau diajari, ketika kita nanti lupa yang diajari itu, pasti kita pikiran paling gampang kita tanya yang mengajari. Iyalah. Betul kan? Tapi kalau kita sendiri yang belajar, Hampir sama itu kita membaca modul dengan ada tutor kita. kalau Ada di- coach kita. kalau yang kita belajar ini, oh aku lupa di sini, buka balik dapat Iya. awak.
Tak berketergantungan lah, itulah yang ku tengok dari kau. Hampir sama ya begitu. Memang hipnotis dulu pun begitu ya. Iya. Sekedar mencari dari internet atau apa. Tapi masalahnya yang kayak kita ini kan sikit. Apalagi yang ditanya orang. Tadi bahas masa lalu ya kan. Ah, Masuklah kita ke masalah sekarang. sekarang tuh. Masih seputar Last sosial juga. Nah, Oh ini sebelum. Apa yang membuat kau hilang setelah kau keluar? Yang betul-betul kau tuh payah dicari. Gitu. Padahal kalau mau mencari kau sebenarnya ke rumah memang betul. Iya. Cuman di mana pun kau payah dicari gitu. Tiba-tiba aja nampak gitu, baru nampak. tahu lah kamu. Aku kan orangnya boros. Alam. Aku kalau ada duit tak apalah aku berkira-kira berhitung-hitung mau ngeluarkan duit tuh, apalagi untuk nongkrong. Iya tahu aku. Ya kan? Tapi kadang berlebihan anjing. Urusan berlebihan kan urusan kula, betul tidak? Hah? Tapi dari situ semua mungkin kau bakal tahu. Iya tahu aku maksud kau. Maksud kau begitu kan aku tahu. Nengok siapa orang. Apa responnya, siapa orangnya, bisa di situ dinilai. Dan aku satu lagi berpikir rezeki yang ada sama aku tuh tak semuanya rezekiku. Ya, itu aku setuju. Nah, Kita boleh ini saja, ini rezeki Nur Maret, ya kan? aku bilang itu jadi itu memang udah hukum alam yang ciptakan Tuhan. Jadi apa tadi? Kenapa menghilang? Iya, itu alasan belum keluar. Pertama, dari segi ekonomi aku minder. Oh, berarti lagi down-downnya. Don, aku tidak mau menyusahkan orang. Maksudnya, jangan nanti kau aku hanya karena nak nongkrong, ya kan? Orang jadi sungkan. Contoh, awak ke kedai kopi nongkrong sama kawan. Oh, iya, Kawan ada bosan sispan. awak tak bosan. Ibaratnya asispan begitu ya. Jadi katon orang ya. Awak nggak bosan, orang bosan. Kau lah dulu, ya kan? Tak mungkin lah, tidak apa-apa. Tapi perasaan orang macam mana terhadap awak? Tak mungkin kawan awak ini deh. Itu dia. Makanya Itu pertama. yang kedua, sebelum tak yang kedua, karena nanti ada yang ketiga dan keempat selanjutnya ya. Selanjutnya aku mencari di mana batu lompatan, tapi sebenarnya udah ada sih. Dan saat itu aku Yang sekarang bukan? ya ada kebetulan kawan minta tolong untuk membantu instansi. Ya langsung saja dia angkatan laut. Pada saat itu Lanal Tanjung Balai Asahan ikut pertandingan angkatan laut se-Indonesia untuk menjadi angkatan laut teladan se-Indonesia. Pas timingnya. Nah, jadi aku disitulah Mukarojo membantu orang tuh. Dan alhamdulillah Pak. Berarti kau lama di situ? Iya, di situ aku misalnya Yang hilang. Membantu proses penilaian tersebut. Dan alhamdulillah karena penilaiannya melalui daring dan siaran langsung, ya kan. Alhamdulillah lah karena bisa kubantu, bisa dapat penghargaan Lanal Teladan se-Indonesia, Lanal Tanjung Balai Asahan tuh. Oh, aku nggak tahu itu ya. Itu sendirian kau? Iya sendirian. Sama apalah mau sama tentara-tentara itulah. Berarti itu lengkap, alat lengkap. Masalah alat lengkap tak semaksimal itu sih lengkapnya. Tetapi ya tahu aku bisa manfaatkan apa yang ada. Ya. Kita manfaatkan apa yang ada. Kau ini mirip sama satu orang yang di Medan, yang kawanku yang gue bilang pendek-pendek itu, yang cewek. Si Jack, laki-laki. Si Jack itu namanya. Dia kayak kau ini juga. Dah. Apapun dikasih. Udah tahu kan kenapa menghilang kan? Jadi kalau sekarang nih, kalau saat ini jarang nampak bukan menghilang, tapi lebih mengurangi aktivitas. Batasi lah. Lebih mengurangi aktivitas. Karena? Ya sudah macam kau udah tahunya kau di mana posisiku. Karena mungkin
Aku merasa karena banyak orang yang bilang apa lebihan kau tuh, boros kau. Ya, semua bilang gitu. begitu. Ya udah, inilah tidak berlebihan tuh. Tapi rasaku lebih santai kok yang sekarang Makanya aku bilang, ya udah inilah tak berlebihan tuh. dibanding dulu sama. Tentu kita begini. Nah dari situ bisa kita nilai. Dari yang kemarin kan bisa kita nilai untuk pelajaran hari ini. Kan ada banyak orang bilang semalam untuk pelajaran hari ini, besok tantangan untuk hari ini. Sedangkan hari ini apa? Apa aku tak tahu, santai. Tidaklah. Hari ini adalah rahmat yang bagaimana untuk kita syukuri. Nah, kita syukurilah kita jalani hidup nih sekarang nih, masih hidup upaya kita, masih bisa kita kombo. Jadi memang jauh sih, aku ikut tengok kan, lebih santai rasaku. Itu loh, Daripada bilang kemarin. dari kemarin itu kan jadi pelajaran kita hari ini. Oh ternyata kawan tuh begini. Oh ternyata dia nih yang bisa jadi kawan. Oh dia nih yang hanya jadi parasit bagi kita. Tapi tetap aja orang nilai kau berlebihan kan. Ya itu urusan orang, ngapain kau pedulikan? Udah loh. Kalaupun orang bilang aku terlalu baper mempedulikan orang, oh tidaklah. Pura-pura kadang. Kalau saat ini pura-pura aku peduli sama orang. Tapi banyak suruh menengok tim awalnya kan. Tidak. Tim-tim macam kita yang nak gabung. Tidak. Tidak. Nah, kemarin tuh nggak masuk dia kata. Atau orang kalau yang pasti kalau punya tim tuh harus satu lah. Memang kalau kita menengok tim orang suruh kita. Tapi ketika kita punya tim atau kita masuk ke dalam tim tersebut, kita menghadapi yang namanya kekacauan di dalam tim tuh. Jadi Intinya apa? Bagaimana kau syukuri setiap kau punya tim? nggak, jadi apa ending yang kau bilang sama ibu tuh? Hah? Kan dia minta masuk kan. Bah, dia tinggal menunggu keputusan ibu tuh itu. Aku tahu. Serius. Oke, sudah dapat kan jawaban aku bilang tuh kenapa? Jadi begitu ya guys ya. Ada lagi yang masih bertanya kan? Yang ingin tanyakan orang? Kau tau nggak menanya aku gitu nggak? Hah? Nanya aku tau nggak? Aku bingung apa nak kutanya. Karena basicku Tidak, aku gini sekarang. eksekusi. Waktu aku bilang aku cabut dari skripsi, kenapa kok agak lain? Atau aku saja yang merasa? Kapan? Nah setelah aku cabut, pas sama tim kemarin lah. Oh, itu sebelum wali kota baru kan? Iya, pas masih untuk belum. Iyalah, ya kan. Begini, karena mungkin di situ memang suasana memang mencekam dibilang. Tapi kan belum kejadian. Iya, tapi itu sudah nampak, udah terasa itu orang-orangnya. Dan aku karena kami salah satu orang yang terdekat, maksudnya kan ada beberapa orang yang terdekat di dalam tuh tahu dengan hal kedatangan itu gitu. Tahu bahkan malam sebelum kejadian itu pun Udah terkabar. jadi makanya aku satu begini berpikir, kau selain kawanku kau saudaraku, ada belum usaha kau yang belum dapat dari situ kemarin, bawa sebulan lagi tuh kemarin baru keadaan seperti ini begitu. Yang selanjutnya aku tuh masih terus mencari di mana coba aku masukkan kau nih untuk krojo gitu. Tiba-tiba kau mau skripsi, ya udahlah, bukan maksudnya aku apa maksudnya, ya udahlah, apalah dulu, selesaikanlah dulu. Sebenarnya ada tawaran kan ke sana setelah kau keluar. Sama aku tahu nggak? Why? Kau dilarang nggak? Ngomong kau itu. Kau nyoba PNS tak enggak? Masuknya lah. Ya udah, aku bilang kan. Banyak sih kawan-kawan terdekatku yang dibawa, yang diajak orang untuk menggantikan posisi ke sana. Tapi tak tahu orang tuh nyatanya. Rupanya ini apanya analisa ya. Nyatanya pemimpin saat ini ingin menggantikan posisiku untuk keponakannya sendiri. Fakta. Tahu siapa ya? Fakta kan? Hah? Kalau memang betul untuk mencari orang, ya buktinya banyaknya yang dihubungi orang tuh. Banyak. Tiba-tiba saja orang yang tidak dikenal, yang mengenal hanya wali kota, hanya pemimpin saat ini, itu yang dimasukkan.
Dah. Berarti kalau kita simpulkan, apa memang sengaja dibuat skenario aku tidak nyaman dalam bekerja? Sebenarnya lebih bagus ke masa di sana sih. Taruhlah dimasukkannya apanya itu. Tak masalah sebenarnya. Nah, iya, tapi mungkin aku memang dianggap virus mungkin di dalam. Virus. Iya, padahal dulunya yang ikut memperjuangkan siapa? Kau pun ikut di dalam tuh. Ya aku sikitnya. Iya, tapi kan aku bilang kau pun ikut di dalamnya. Masalah sedikit banyak ikut kan aku bilang. Iya, Bukan jadi banyak. jadi waktu itu aku menengok kau, udahlah bantainya yang penting saudara. Aku tak menganggap kau kawan atau lagi tidak. Jadi kuluskan, oh ini saudaraku, dah siap. Jadi tak ada bebanku lagi. Makanya udah gue bilang, hidup tuh udah jalanin saja, orang tak suka, orang tak apa, udah. Pasti ada. Iya, makanya udahlah. Tak semua orang bisa Pokoknya suka mawa. bagaimana kita punya alat walaupun tak pribadi, bagaimana kita memanfaatkan apa, bagaimana kita happy, bisa merokok, bisa ngopi, udah cukup. Kau kerja untuk makan, kau kerja untuk gaya, ya kan, kalau yang suka gaya, untuk beli keinginan. Yang aku kerja properti bilang kau enggak? Enggak ya? Hah? Yang aku masuk properti bilang ke kau tidak? Tak. Tidak. Cuman aku nengok apa kau apa? Ke siapa? Postingan kau. Bilang mah, kan masih nongkrong gitu tuh. Oh, Aku iya, ke iya. Medan ya, aku bilang. Entah lah, lupa aku. Bilang. Aku ke Medan, gue bilang. Itu belum kerja aku. Agak itu pis, gue bilang. Jangan dikojak bonar, duit yang segala macam. Kalau kenapa, aku pun aku buktikan. Kau jar gue. Bukan kojar duit sih, tapi jadi maksudnya gambarannya begini. Memang semuanya atas kehendak Tuhan. Besok cair duitku 15 juta. Oh, kan? Wah, bisa aku beli handphone walaupun misalnya Android yang ke 3 jutaan, ya kan? Paling tidak HP ku ada backupnya satu lagi, ya kan? Baru apalagi HP kalau misalnya ada lagi untuk kerja gitu. Aku begitu, aku kalau kerja sanggup pun aku kalau misalnya ada duit Yang namanya butuh buat ya. sendiri, Tidak, bah, ada orang kerja hanya menunggu. Anda terima bersih, dia hanya bawa badan. Tapi ini kan hubungannya tak itu. Ya udah, oke. Tapi maksudnya biar ada tambahan. Jadi besok dapat kula 15 juta. Ya kan, udah kuliah sama aku. Bisa aku bantu makku begini-gini. Pergi ke tempat lain dulu kan. Dari tidak dapat ke duit tuh. Maksudnya Jangan- dia tak jadi dengan diskon Iya. tuh. Dapat ke duit tuh. Nyatanya banyak Kejadian. kejadian-kejadian. Contohnya ada beberapa kemarin ya kan, aku sudah mulai menabung, rupanya nenek sakit. Dan nenek Itu sakit. sebelum nenek sakit. Iyalah, maksudnya mending Nenek sakit masih di situ. iya, maksudnya mending nenek sakit. Tapi kan di situ kan aku ada dapat duit lumayan, maksudnya kan. Yuk, rupanya yuk udah pakai lah. Misalnya orang pasti, oh berarti aku tuh dapat ini untuk ini. Iya. Untuk keluargaku. Kesini ada misalnya memang sebuah Kau lah tempatnya. jadi memang tak seutuhnya aku, tapi maksudnya bisa turut aku membantu itu deh. Jadi ngapain dikojak kalau memang Tuhan kasih, bah contohnya kan beberapa bulan yang lalu lah, ini keadaan memang lagi kritis, bingung kan, nggak kemana. Nggak ke orang tua wak sogan, apalagi waktu keadaan orang tua kan, nggak kawan-kawan pun kan, karena tidak semuanya yang berlebih rezekinya. Tiba-tiba kan, aku kan suka ngumpul game-game receh, yang dapat nonton iklan kita dapat isi dana. Hubungannya apa? Ku download lah PayPal. Kalau misalnya saldo dana rupiah kan sedikit. Cuman kalau kita main game dolar, download PayPal. Tiba-tiba berisi PayPal. Berarti dari situ? Tak tahu kita apa yang kita lakukan. Tidak, maksudnya ada PayPal sekitar 95 euro. Maksudnya itulah Tuhan tuh kasih rezeki, kita tahu-tahu kita. Oh, ini bahas rezeki berarti ya guys. Iya ngaco. Kan kita cerita ke Rojo Royal baru masuk ke rezeki tadi. Misalnya kenapa aku begitu royal? Kenapa royal kelebihan? Karena aku berpikir rezeki itu sudah ditentukan Tuhan semua, tinggal kita yang menyadari dan mensyukuri. Walaupun kadang emosi
emosi sesaat. Emosi itu paling setengah atau sampai 1 jam membuat kita kacau. Tapi itu harus kita syukuri itulah. Gitu. Jadi ini ke sosial ya, udah masuk ke kawan-kawan. Kau sadar tidak ketika kau bad mood apa segala macam, cuma beberapa orang yang respon yang bisa kau harapkan itu sesuai. Contoh kayak si Padli, si Farhan, si Aidil, aku yang orang ya yang saat ini masih kita bisa sangkutkan. Yang misalnya pun tersebut namanya tak masalah. Ya kan, betul. Ya itu kenapa? Si Adil kayak semalam kan aku ke BK bercerita dia gara-gara apa itu ya kan, Kopi. bukan datang suntuk wah pala aku udah kan cabut, tak tahu tak suntuk mana tak tahu. Dia udah ceritakannya semua, kau tuh semua kau kerjakan segala macam. Mak kalau tahu kau di dalam hatiku pas zaman Sarial lebih kontol lagi deh kerja gue bilang. Cuman kalau kau suntuk kau nih, kau respon orang nih yang bisa tahan tuh saat ini kan yang ngerti lah, yang lama-lama sama kau lah kayak si Farhan. Makanya oke, udah. Belum. Oh belum. Jadi orang menganggap kau kayak status kau lah. Kau kan sering berbuat status kan. Si Farhan bilang sama aku begini, Bapak. tak semua apa, jangan buat status kalau apa. Orang responnya beda-beda. Ada yang tak peduli, ada yang baper. Simpan saja, tak usah buat status. Kalau Sedil pemikirannya lain. Ngapain dibuat begitu? Tak ada yang peduli itu doang. Aku lebih setuju itu. Sebenarnya kan kayak cuman menghapuskan apa saja kan di status tuh. Lebih setuju aku Sedil. Jadi macam kau lah. Udah tahu ya kau jawabannya. Kau di status tuh. Biasanya hanya lebih untuk meluapkan saja. Masalah orang onda respon atau tidak hampir sama ini. Ketika kau sholat, ya kan kalau gitu yang agama Islam. Kau berdoa dalam doa tuh kau macam buat status. Tapi kalau aku ya mengenai kau buat status, ya tak ada artinya. Cuman kayak sebenarnya emang mancing orang. Antara dua mancing orang emang kayak apa gitu. Cuman ya artinya nggak ada. Kalau kau chat pun biasa ya biasa aja. Kadang mungkin ya, kalau kau melihat ya kan, entah kau rasa atau tidak ya kan. Kadang memang sengaja ku buat untuk kontroversi ya. Iya, itu aku tahu. Itu aku tahu. Jadi makanya asal kau buat status, ku chat macam biasa respon kau, ya berarti cuma itu tujuannya. Kontroversi. Cuman kalau tujuan apa balasan kau aneh, agak lain, oh berarti ada masalah. Makanya setiap kau buat status ya tetap ku respon. Ya, tapi kan memang setiap kali aku buat status, mungkin kau udah tahu kontroversi yang selalu ku buat. Kemudian tergantung maksud kau apa, jadi tahu aku. Jadi kan, tapi ketika aku sibuk-sibuknya tak sempat aku mau buat kontroversi. Kau perhatikan lah, aku tuh buat kontroversi di status pada saat aku, berarti lagi kosong. Oh, berarti itu menandakan kau lagi kosong ya? Bah, sadar tidak? Bahkan mungkin lebih sejam 2 jam kau di misalnya sekarang sama aku. Iya. Kalau aku tong ada kegiatan nampak kau, main HP pun tak sempat. Ya, tapi memutar sempat kan anjing. Satuan begitu. Satuan aku ada chip. Udah. Jadi tidak timbul kontroversi yang kuciptakan. Jadi sama itu kadang kita suka melempar bom ke orang, misalnya bom kata-kata atau bom kontroversi. Udah orang yang kacau kita udah tinggal cabut. Yang merespon paling yang memang udah tahu. Maka sekarang pun aku udahlah malas. Kau tengok beberapa hari tak pala apa? Tak pala aku apa? Aku update medsos. Aku nak fokus ke YouTube. Aku pikir cari berita receh. Jadi, ini aku nak bilang, kenapa orang-orang sekarang kayak kita nih lah. Aku sebenarnya suruh buat begini Bang. Aku sebenarnya kayak gini nih, buat kayak gitu nih suka. Cuman ada 2 kendala aku. Apa?
Kan yang bahan untuk kau apa bahan bagaimana tak jadi cerita? masalah. Orangnya begitu maksud gua. Bahannya itu bisa aku dapat cuman sebentar nengok dia. Misalnya orang-orang tak kenal aku misalnya. Iya, apa yang udah kita bahas begitu kan? Tidak, misalnya aku nak hendak misalnya orang politik kelas satu di partai ini, aku tak kenal dia siapa, tapi hendak kundang. Kendalaku tuh dua. Dia ini nanti minta duit atau tidak, dia ini onda atau tidak. Kan ada dua yang bisa kita undang kan, orang ponting atau orang biasa. Dua itu saja. Begini ya. Belum siap. Nah, belum. Misalnya kok aku undang orang ponting, kan kendalanya dia onda atau tidak, atau dia minta bayaran, ya kan? Itu aku jadi malas. Jadi aku kalau mau begini jarang tahu orang yang begitu ponting. Udah pernah kau tes komunikasi kan? Memang tak onda aku belum ready. Misalnya aku nak mengundang itu, aku harus siap dulu dengan keadaannya apapun yang terjadi. Menurutku aku belum ready. Oh, belum siap kau dengan apapun yang Berarti terjadi. kan solusinya mengundang orang biasa-biasa kan. Ah, Orang biasa-biasa ini kan antara konal saja atau kawan kan. Kalau orang yang kita kenal saja, langsung begini, tak cerita langsung. Pasti ceritanya antara tak duit, terkenal. Ada pandangan orang kita begini-gini nih, udah berduit, udah. Dan terjadi juga ternyata kalau kita ngajak kawan. Kawan tuh, kalau aku kawanku, mak kocak lah kau Epis. iya begitu. Berapa penghasilan YouTube kau? Selalu. Ya, itu kan orang-orang itu kan tak tahu. Jadi inilah kita kasih tahu. Jadi aku belum siap. Iya udah masalah belum siapnya. Enggak, aku belum siap bercerita. Oh belum siap anjir apa lagi ndak apa itunya tujuannya. Kalau kawanku kan, kalau ini cerita kawan kan, kawanku kan terbagi dengan orang-orang yang biasa aja, orang-orang yang berada di inti-inti organisasi atau politik, atau memang orang-orang yang kerja-kerja kayak biasa lah, minta kayak gitu nih. Jadi yang biasa yang kuundang itu antara orang ponting tapi kawanku, contoh kayak yang kemarin si Rapiki, atau orang yang biasa. Kendala orang-orang yang biasa takut, Malu. tak tahu di kamera, tapi Iyalah, sur. Onda dia, onda. Ngerti kan? Onda. Nah, dengan orang kesurannya tadi, rata-rata aku dapat yang sur. Karena sur kan pasti ada di kamera. Rata-rata langsung bahas ini. Kamu nak terkenal. Contoh, pernah yang kualami, ini kamera ini kan satu. Udah kayak buat video kan. Diminta aja video nih, untuk dia upload di YouTube-nya sendiri. Kocak tidak? Iya, tahu. Kocak tidak? Udah aku udah ngerti itu. Aku jelaskan, tak bisa. Sepala, ini ku bagi part jadi 3. Satu kau ambil untuk kau. Iya, sama itu macam semisal aku, kalau memang udah aku upload sendiri untukku, udah mantahnya sini aku yang buat kau buat sendiri versi kau. Iya. Karena kan aku bilang, kalau misalnya yang ini kau upload, aku upload kau juga. Nanti kau kena copyright, kau tak dapat apa-apa. Aku bilang. Lagian gini loh, jangan orang berekspektasi, asalkan kau upload ataupun kita upload, langsung kita ada Terkenal. keuntungan atau terkenal. Mimpi lah bro. Kadang adunya hanya joget-joget saja dia. Tapi koncang bang. Nah, ada usaha lah itu. Ada dia hanya ngedit potongan-potongan gambar. Halo. Kami nyatukan kepala-kepala gambar kartun. Tak pakai modal, tak pakai kamera. Jadi gini, kalau ekspektasi kamu duit, Ini untuk orang biasa yang tahu lah kau siapa ya. kalau ekspektasinya duit, salah dengan kelakuan seperti itu tadi. Tapi kalau ekspektasi terkenal, ya no problem. No problemnya, udah kalau misal walaupun oke, udah kau upload, baru di uploadnya, kau bilang tak dapat monetis atau tak dapat apa, tak apa-apa. Yang penting Masalahnya gini pak. buku aku tersebar. Tapi itu pun tindakan yang salah. Sepalah begini, seperti ini. Kalau kau ingin membangun citra kau dari video tersebut, itu melalui channel siapa? Jangan hanya membangun dirimu sendiri. Jadi bagaimana? Apa yang dilakukan?
tunggu di uploadnya, share linknya atau share video yang Iya, dari itu channel basic. dia tadi. Itu basic. Kalau dari aku waktu itu, waktu kejadian tuh, aku bilang gini, udah kau buat channel kau, Ah, kamera ku ada, apa kok aku support, nanti kita saling buat Ah. ini ganti-gantian, ini tak masalah. Udah. Tak ada nih di situ, dia nggak instan. Berarti udahlah. Nah, kalau seperti itu, istilahnya kalau orang Tanjung Bali bilang, pintar tak terajari, bodoh tak terikuti. Masalahnya aku bilang gini, Masukkan ke tong sampah, selesai. aku bantu bah, aku ajari kau cuman aku sampai di posisi ini. Ah. Aku sampai dari 0 subscriber, aku bilang. Sampai aku 100, itu HP orang ku punya satu, aku bilang. Nggak aku begitu gua tuh bisa, aku bilang. Tak mudah. Jadi kalau kau nggak secara instan kau ambil video nih, kau buat video kau yang tiba-tiba naik, tak bisa tak secepat itu, aku bilang. Dia belum merasakan. Kereta. Apalagi saat ini, Kenapa saat ini? Apalagi saat ini ya kan? Yang pengen jadi YouTuber itu udah banyak. banyak. Baik itu yang memang maksimal dalam berkonten, maupun dia hanya sambil-sambilan, dan bahkan ada yang receh lah dibilang membuat konten tersebut. Tapi memang algoritma YouTube saat ini tidak penting hasil kualitas, tetapi bagaimana rajin diri kau. Kalau aku bilangnya algoritma YouTube sekarang, cuman video kau ditonton banyak dan sampai habis, baru bisa masuk iklannya udah kau berduit. Mau video kau anjing. Iyalah, kalau syarat itu tetap itu syarat bujas, bukan? Tidak, maksudnya tak penting kayak nggak usah ngejar terkenal. Iyalah. Kalau ngejar terkenal, bro, panggil wartawan atau tidak buat kontroversi. Gitu. Cepat. Itu dia. Cepat, pasti viral dan terkenal. Iya kan? Tapi memang yang awal-awal, Tapi kalau mencari keuntungan banyak, bukan sekedar di YouTube kok. tidak YouTuber pemula. Kalau misalnya dia mau YouTube, Pinjal, biar aja. misalnya enggak YouTube, rata-rata ya, pasti enggak tipe videonya itu tipe ke diri dia sendiri. cobalah kau tes. Jadi begini, biarkan, dan kalau misalnya kita sudah mencoba untuk mensupport tapi nyatanya tanggapan dia menolak. Enggak, bukan ke situ maksudku. Maksudku gini. Misalnya kita kan udah tahu orang kita buat video ya kan. Tiba-tiba ada orang yang enggak buat video juga. Ini macam awak. Macam video awak juga debat. Langsung aku bilang, kami yo yang udah lama buat nih, cuman video itu santai, tapi bisa nanti ada efeknya, masalah itu duit atau apa. Kalau kau nak mulai dari sini, ya kalau dulu, kalau dari aku, cuman caranya apa yang ku suka lu pertama ku post, udah tahu orang aku itu, misalnya kayak aku lah, orang kan tahu orang aku vape kan, baru nanti bisa ku alihkan, di situ lebih cepat daripada kau langsung diri kau, orang tak tahu kau siapa. Apa ya kau nak tahu kan gitu? Maksudnya dia tidak branding dirinya sendiri. Iya, tapi dengan cara tak ada yang bisa dikaitkan. Nah, bisa. Branding kan pertama dikaitkan dulu gak siapa. Yang bosar-bosar gitu semua. Siapa paling bosar? Kalau nyak sendiri kau harus punya manajemen. Kan bisa sendiri. Walaupun paling tidak ada manajemen pansos, pajak sosial. Itu kan kok ada Tidak genrenya. dikaitkan pansos. Itu kan kalau genrenya yang begitu. Ini kan ceritanya, kontennya ini cemana biar orang butuh dulu pertama. Jadi kalau misalnya orang nanya ke aku cemana awal apa yang dibuat, Dan orang butuh, iya, masih butuh dengan konten awak. iya. Itu Menanti-nanti. Iya. Misalnya kayak aku lah, belakang ini kan nyari jam, nyari tulang, kakiku kan sakit kan. Jadi aku tengok rupanya ada 3 orang bahas tulang. Udah aku subscribe. Kalau dia nanti buat konten apapun ini kan tak masalah. Yang aku penting aku kenal dia nih membahas olahraga, tulang sama jam tangan. Enak pembawaannya aku subscribe. Tak enak tak aku subscribe, aku tonton saja. Siap. Nah, untuk itu pemula, bukan kami sosok, bukan maksudnya sosok Hebat sosok tidak. menjadi. Tapi sudah mengalami lama. Aku bukan YouTuber berhasil ya. Sebenarnya banyak orang beranggapan YouTuber berhasil itu gajinya dari YouTube.
Tidak, salah besar. Banyak orang begitu, bah. Apalagi itu pemula. Itu yang gue bilang tadi. Itulah. Jadi inilah udah kita luruskan. Mungkin pihak YouTube pun kamu tanya. Bahkan kalau email-email yang dari YouTube, makanya perhatikan. Kata YouTube, keuntungan yang bisa kamu dapatkan bukan sekedar dari monetisasi, tetapi bagaimana kau branding diri kau sendiri, kau tunjukkan Kau tuh apa? Kau tuh ngapain di situ? kemampuanmu apa. Nyatanya sampai saat ini, kalau aku pribadi, dari situlah aku bisa bekerja sampai saat ini. Orang tahu kan? Orang tahu aku. Aku bisa banyak belajar sesuai dengan kebutuhan orang. Contoh, Bang, bisa editkan musik. Walaupun aku dulunya tak bisa, tapi dari YouTube bisa. Dan dari YouTube itu juga aku dikodal bisa ngedit. Bisa musik. Sehingga ada misalnya orang, ya Bang, nempah ini, ya ada penghasilan. Tapi garis bawahi, bukan dari monetisasi. Mungkin pasti ada di email YouTube seperti itu. Ada di konten kreator di YouTube Studio kan ada pembelajaran. Kan kata YouTube, uang bisa kau dapatkan bukan sekedar itu. Contoh, jual produk. Iya, afiliasi. Bersyukurlah YouTube tuh mengkasih kau wadah. Tinggal kau manfaatkan. Dan satu lagi, rajin nadilah. Tembak pasarannya. Kau akan laku mahal ketika di posisi yang sesuai, yang tepat. Kalau dari segi Ini HP nih kalau kau jual di bengkel kereta, laku tidak? Laku. Harganya berapa? Ya di bawah lah. Tapi kalau misalnya HP nih, ya kan, kau jual ke istilahnya dengan kotaknya di ponsel, paling tidak agak tinggi daripada yang dengan tukar tambahan. Jadi hubungannya apa? Tapi lebih tepatnya lagi, ini cut aja lah yang itu. Contohnya tadi. Contohnya seperti ini sih, lebih tepat lagi. Kereta Kijang lah, tau kok kereta Kijang? Kau ini lama-lama kayak jalan murah anjing. Kereta Kijang kau tau? Hah? Kereta Kijang. Tahu. Yang macam pakai Pak Ali dulu. Tahu. Yang pakai Syakbah. Bukan Kijang itu anjing. Bukan Kaptul, Kijang, aduh, beda Kijang dia. tak tahu aku. Beda dia. Kenapa Kijang kenapa? Kereta Kijang, kalau kau jual sama orang-orang biasa, paling bayarnya kereta itu macam kereta Supra yang apa? Oh, enggak orang boleh ya? Bahkan tahun orang boleh ya. Tapi kalau kau jual dengan orang pecinta kendaraan Cinta antik, motor beda. paling tidak berharga. Jadi istilahnya kau harus tinggal, pokoknya buat saja isi-isi konten kau tuh, entah di mana yang topatnya, yang orang minatnya, udah di situ lanjutkan. Kadang pan, kayak aku lah. Modelku kan ini kan ada kesenangan yang ingin share. Sepalah gitu. Mixing. Iya. Orang itu YouTube kau, apa yang hendak kau buat. Itu sebenarnya aku sampaikan. Kok macam aku pun begitu. Apa nanti aku buat? Dulu aku rekaman. Masuk ke konten anak. Ya, kenapa kok hapus? Tiba-tiba ke politik. Makanya aku bilang, ya kan tergantung keinginan awak. Ya kalau aku ingin ku jalankan semua. Iya, bebas. Tapi kan kalau macam aku, kontranya tuh terlalu jauh anjir, kontennya anjir. Oh iya. Jauh, anak-anak ke politik. Anak-anak aku bawakan ke politik. Bercakap pun nanti belum tentu bisa. Makanya banyak gambar-gambar. Kalau awal aku YouTube itu, yang membuat aku YouTube itu pertama karena kau udah buat. Ya kan. Baru masuk Deddy Corbuzier. Karena menurutku pemikiranku agak lain dari orang-orang biasa. Jadi menurutku kayak Deddy Corbuzier kan dulu ini kan. Enggak gue buat begitu. Ternyata kurasa begini. Aku bukan siapa-siapa. Ya kan. Jadi aku pun tak akan peduli orang. Tak orang ya. Jadi aku bingung. Apa yang setiap hari ku habiskan duit ke situ, lalu aku jadikan konten. Masuklah Liquid. Vape aku Liquid. Liquid itu tiap hari aku boleh daripada terontok. Lalu aku buat video. Konten. Itu awalnya aku. Udah, makanya bebas. Tapi yang perlu ketahui, awal aku buat YouTube sebelum ada yang namanya program partner YouTube ataupun monetisasi, aku sudah buat YouTube. Tujuanku apa?
menyimpan semua kenangan, tempat penyimpanan fileku. Bisa dibuka nanti kutunjukkan isi YouTube yang ku privat, pasti isi video aku yang ku privat. Karena aku tahu kalau penyimpanan kita hanya berapa lah yang bisa gitu, semampu kita. Sedangkan platform seperti ini punya server, memang kita tak akan tahu ketahanan servernya ini sampai kapan. Tapi kalau kita melihat peluang YouTube nih yang banyak diminati orang, begitu timbul dulunya Sinta dan Jojo, Norman Kamaru. Ya, di situ kita sudah tengok, wah YouTube berarti bisa bakal berkembang. Dulu sebelum itu MySpace nih, dikejar orang. Jadi kan, karena aku masuk ke pemikiranku yang lain dari yang lain. Menurutku daripada kutuangkan bagusku kutuangkan ke dunia vape. Jadi ada beberapa video pionir yang menurut pemikiranku. Apa pionir? Aku yang buat original, tak ada ikut pikiran orang. Contoh, kayak mencoba sirup kurnia dituangkan ke vape. Tak ada orang belum buatnya itu. Belum ada orang membuatnya untuk dijadikan konten. Dan aku betul-betul kuisap dengan bodoh. Karena kalau untuk membuat itu ada, tapi bukan untuk dijadikan konten. Ini aku buat konten. Nah, baru gaya ini memasukkan liquid ke kulkas. Itu terjadi secara nggak ada ku tengok orang. Cuman sama si Edil tuh waktu itu. Aku nggak biar dia tahan aja segala macam kan. Masukkan ke kulkas, ternyata setelah itu tahan sebulan. Masukkan ke video, buat video tips hemat liquid 1 bulan lebih. Rame, sampai sekarang masih ada menonton. Ya makanya kan itu kan kau buat begitu kan keinginan kau kan, bukan kau menengok orang. Iya. Bagaimana tidak. Jadi ya, maka itu gue bilang mencontoh awalnya. Udah baru merombak, mencontoh merombak istilah modifikasi ya. Modifikasi, dan terakhir menciptakan. ATM amati tiru modifikasi. Udah ya, udah. Kalaupun orang-orang ndak meniru atau ndak apa sama gitu, udah biarkan saja. Nanti kan lama-lama kan sampai ke mana lah. Jadi kau kemarin vakum YouTube gara-gara posisi dan kondisi apa? Aku vakum YouTube gara-gara posisi dan kondisi. Aku dapat kerjaan sebagai official. Itu tadi lah di Kominfo tadi. Itu yang bikin, tapi buat juga nih kalau situ. Tidak lah. Yang sama wabah. Itu kan lain. Ya itu istilahnya, itulah yang terjadi. Buktinya kalau kita paksakan juga dengan keadaan seperti itu, kan tak menjadi juga. Misalnya ku coba membuat dengan keadaan itu tuh sebenarnya officialnya orang lain gitu kan. Tak menjadi juga, kecuali entahlah macam siapa official Deddy Corbuzier, siapa kameramennya itu. Dan satu lagi ada yang ku kenal di Instagram, Bang Paiter Lupis. Dia kameramennya presiden dari si News, ya kan? Si News dan si What itu. Dia buat konten pribadi dia sambil bekerja juga dia sebagai officialnya tak begitu. Presiden. Yo, ada sempat ternyata seperti itu. Tetapi kadang karena kita tuh kerjanya sendiri, maksudnya menghandle kerjaan tuh kita lebih dominan sendiri. Capek begitu. Oh, capek. Capek. Kalau ada kita kerjaan kita sebagai official orang, udah kita kerjakan juga ini kita apa? Untuk untuk apa kita? Untuk YouTube kita. Kan capek. Kecuali macam yang ku bilang tuh, officialnya Deddy Corbuzier, officialnya Pak Jokowi. Kan banyak timnya. Bisa. Bisanya dia menghandle apanya sendiri. Karena macam kita nih yang kerja, ya kan? Apalagi di sini beda bayarannya. Kita tuh bayaran sebagai editor tuh, tapi
bisa gimana ya, segalanya. sebenarnya itu bayaran untuk editor gitu, untuk jadi editor saja. Tapi semua kerja. Tapi orang yang membayar tuh banyak bonusnya dapat dari kita. Apa? Dia bisa juga tak pala menyewa videografer, dia tak pala lagi memanggil fotografer, hanya seharga editor. Sedangkan orang-orang besar yang lain, orang besar yang kita tengok sama ini, tidak. Setiap poin tuh emang harus dibayar. Contoh, editor ya kok hanya editor sesuai Lebih fungsi maksimal, saja. Lebih maksimal sebenarnya, tapi kita pun tidak bisa menyalahkan yang mana-mana saja karena kita tak tahu keadaan ekonomi ataupun Bukan salah. sebatas apa. Jadi apa? begitu, Pan. Jiwa menghargainya. Begitu. Jadi Industri kreatif dan videografer itu masih awam di mata masyarakat. makanya bayaran tuh semurah-murah mungkin, kok bisa semua bisa kerojokan. Ini sih awam. Kalau aku bilang polit. Tidak. Contoh lah, kayak yang udah pekerjaan yang paling lama lah, kayak administrasi, kasir segala macam. Zaman dulu orang kasir cuman anjing semua dikerojokan. Tapi sekarang kan udah kasir-kasir saja. Ya kalau memang begitu pula. Bentar ya. Iklan dulu. Iya, Pak. Halo, Halo. silakan ke kantor. Siapis. Oh, pengedit kamu ya? Iya. Dah ada kantor. Bentar lagi lah, hujan bentar lagi ke sana aku. Oh. Bolos tank aku bentar ya. Bola apa? Subsiteng. Bolos tank. Bolos tank. Subsiteng. Iya, Oh. Ngapain subsiteng wak bola? jaga aja lah. Udah penuh. Udah penuh maju lah. Kelele. Cari. Kau, Cari chip ya. Cip. Iya. Mana tak sini aku ada kopi dari kau? So kan aku. Mbak Udinnya di situ kepalanya. Boleh kopi 20.000 deh, Wak. Oh, ini aku lah kau tumbalkan bego ya. Kau tidak wet kopi lah. Wet kopi. Anjir bentar lagi ke sana aku ya. Iya. Ya Pak. Ya. Begitu tadi ketok tak ada Pak. Mau kotel katanya. Kan anjing sampai mana tadi? Oh iya, kalau begitu mudah-mudahan orang cepat mengerti dengan pekerjaan dunia editing ataupun videografer ini ya, tentang video-video ini. Adakah pertanyaan orang awam lagi yang terhadap aku yang bingung orang? Apa yang kau kejar tidak? Gimana cara bisa, misalnya kan, Hah. orang mau, kan kau sekarang Ini aku pertanyaan tengok, kau waktu ini bujang. enggak, orang juga. Orang juga. Kalau orang butuh kau, misalnya entah video atau apa, job sampingan, kenapa kau tolak? Susah kok sekarang, nggak kayak dulu. Kok di sana kan semua kau kejar sampingan. Sini kenapa sekarang tidak? Hampir sama macam RAM komputer. RAM kau sekarang minta ganti baru gitu. Bukan ganti baru. RAM harus ganti baru setiap 5 tahun sekali. Oke, bisa seperti itu upgrade, Iya. ya kan? Kontol nih gila. Ujang. Jadi begitulah. Saat ini aku lagi mencari untuk upgrade, bagaimana diriku ini biar upgrade dulu. Cabut lah kau dari situ. Terus bukan, beda lah bodoh. Itu namanya ganti baru. Itu namanya buang, beli baru. Sedangkan kita ceritanya upgrade. Upgrade itu kan tak semua. Ada satu, ada apa? Jadi apa yang nak kau upgrade? Yang ada aku upgrade, ya bagaimana sistem sih, biar aku tuh bisa Apa? ketika orang butuh bantuanku di luar job, kan atau job desk, bisa aku handle. Ya cuman cara. Ya contoh, aku sudah berulang mengajukan untuk penambahan tim, bakal terrealisasi, hanya saja saat ini tunggu, karena kan kita tahu kalau Nggak, untuk apa itu ditambah tim itu apa? untuk itu tadi lah, untuk memaksimalkan di-upgrade. kerja dan kita bisa Biar kalau ada job sampingan. desk ataupun apa. Berarti saat ini memang kau tak bisa ngambil itu karena Iya, karena kita terlalu penuh. bukan kita tahu enggak. Kadang
orang merasa lagi lo apa Kosong. Justru lagi kosong tuh kadang mau di situ kita nanti memanfaatkan situasi, di situ kita ingin bermain, refreshing pikiran, ndak tonang, ndak tidur ataupun ndak berskater. Betul ya? Betul. Apalagi gini loh, waktu-waktu kosong kita tak bisa kita tentukan. Itu pula. Beda sama dulu ya. Nah, tak bisa dijadwal, Bah. Beda dengan waktu aku jadi tata usaha. Kan tata usaha tahu gitu kerja tuh sampai jam berapa. Iya. Nah, dia bisa gitu ngejob MC atau apa. Ini tak bisa. Bahkan dulu waktu kosong awak banyak, awak bahkan bisa main-main menghibur orang, main hipnotis. Iya. Aku rindu melihat kau dengan kegiatan itu. Lebih fresh kau di situ walaupun padat, cuman kayak bisa kau ambil sampingan, refresh lagi yang lain. Iya, tapi saat ini situasi belum. Mudah-mudahan bisa kembali lagi macam dulu. Biar bisa gitu kumpul tahun depan 100 juta Pak. Bisa job desk. Ini malah kita punya kamera sendiri. Memang bisa lebih bosakan job desk daripada gaji pokok. Tidak. Bukan gaji nih, duit itu bukan dari gaji. Cuman cari kita masing-masing, kau punya kamera, aku punya kamera. Tap. Iya, maksudnya kenapa kadang bisa lebih bosak pendapatan Bang? Itu rezeki anjing. Udah tahu ya kan? Jadi apa yang mau aku bahas tadi ya? Jalanilah. Itu pertanyaan-pertanyaan umum ya, untuk kau jawab. Terus ada yang mau aku tanya tentang diriku. Ini pandanganku ya. Kenapa aku susah dapat kerja? Kerja itu kan ada dua. Melamar ke tempat yang tak pernah orang kenal kita, berarti kan dia butuh kemampuan awak kan. Atau kedua, kita minta kerjaan sama yang tahu kita siapa, tahu sama kita. Masalah di aku, Tahu dengan kemampuan kita ya. Masalah di aku adalah tahu pun orang aku cemano. Orang tak nak ngasih aku kerjaan. Bukan tahu enggak, Bis. Tunggu diam dulu. Oh, oke. Ini kan pandanganku. Orang tak nak ngasih kerjaan ke aku kenapa? Kau tengok situasiku. Situasi di mana orang tak butuh kerja. Duitnya ada. Oh, anggapan orang duitku ada. Kalau kau tak butuh kerja. Iya. Nengok situasi keadaan ekonomi, ekonomi keluarga itu anggapan orang ya kan. Padahal aku tak masalah di gajiku berapa. Kemarin gajiku yang di properti 1,8. Tak masalah sama aku. Udah. Tunggu dulu siap. Oke. Jadi anggapan orang kalau orang mau kasih kerja sama aku, pasti lebih dikesampingkan dengan orang lain. Si putra ini tak butuh. Dan kejadian juga kalau di pasar-pasar, diminta orang duit pan. Bagi dulu 10.000, bagi dulu 20.000. Anjing, aku tak kerojo, duitku ini payah ku pakai. Sengaja ku simpan untuk diriku. Kalaupun kau minta karena butuh, kalau belum aku kasih gue bilang. Begitulah anggapan orang di pasar sama aku. Jadi begini. Belum siap. Oh, belum mah. Giliranku. Jadi aku malas meminta kerjaan sama orang karena orang udah tahu sama aku. Paling pun orang minta kerjaan paling di dunia begini juga ya. Berarti kau menunggulah dibilang istilahnya. Tidak, padahal aku mengkorjokan apapun jadi. Iya. Semua nak korjokan. Tak ada mengajak. Apapun kamu ajak. Ayo bah. Mau. Tapi tak ada. Kenapa? Karena orang menengok. Iya, itu ekspektasi orang. Ekspektasi orang. Dia ini tak butuh kerja. Tak butuh kerja. Tahu. Tak butuh ini kerja. Masih ada duitnya kata. Udah. Udah. Nah, dari respon kau. Jadi pertanyaanku ke kau adalah, kau mandang aku kayak mana? Pis, kalau aku mandang kau. Mula, Bang Maringan aja bilang begitu kan? Bilang apa? Kupikir si Apis ini tak ondak begini kocik-kocik. Aku tak palaku apa. Orang menilai aku semua begitu rasaku. Ya begini, ini garo-garo banyaknya anak-anak yang terlahir dari ekonomi yang misalnya berada lah, masih terlalu berpikir uang bosku adanya. Sehingga tercipta di opini masyarakat anak-anak seperti itu, padahal tidak semua. Biar orang-orang tahu masing-masing dalam ekonomi kehidupan keluarga tuh ada apanya masing-masing. Apa? Ada rintangannya masing-masing.
Kalau dia di ekonomi lemah, macam mana peningkatan, ya kan? Kalau di ekonomi yang lumayan, bagaimana mempertahankan? Tak harus peningkatan, mempertahankan bagaimana ekonomi orang tua kita. Nah, itu orang-orang tak tahu. Maksudnya bagi orang-orang yang mendengar keluarga orang berada, orang tak tahu sulitnya mempertahankan ekonomi yang sudah orang tua awak. posisinya di situ. Sedangkan orang tua awak punya selamanya muda, selamanya mampu, kan tak tahu orang. Betul ya? Itu anggapan orang. Oke, baru yang kedua, Yang tinggi. kebanyakan pasti ngomong, contoh, ayahku polisi, masa tak bisa backup kau? Aduh, sama nih bro, zaman sekarang buah tuh sekarang nih tak bisa dokat juga jatuh dari pohonnya, bah. Iya. Entah paritnya di bawah atau sungai mengalir jauh. Jadi jangan samakan anak tuh selalu dengan orang tua. Memang sedikit banyaknya ada kesamaan karena gennya. Tapi yang namanya finansial tak bisa. Finansial tuh sama kayak jodoh. Contoh yang kita ketahui Tokeh di Tanjung Balai ini, almarhum Haji Jul. Apakah orang tuanya dulu kaya? Tidak. Tapi kenapa bisa jadi kaya? Begitu juga orang tua kita. Kalau orang tua kita kaya, tengok atuk-atuk nenek kita. Rupanya kita ini apa? Instansi apa? Kalau kita perhatikan ada beberapa instansi yang ayahnya jadi ini. Rupanya dapat jatah anaknya ini. Rupanya kita seperti itu. Tak semua. Tak semua. Bahkan kadang belum tentu anak-anaknya mau. Seperti itu. Apalagi saat itulah bedanya kita dengan negara luar. Kalau negara maju tuh kembangkan dan ikuti naluri anak tuh kemana. Bukan maksudnya anak tuh dipaksakan untuk ini. Tidak. Orang tuaku pun tidak begitu, tidak memaksakan. Tetapi orang tua kita nih kan mengingatkan, mengkasih arahan. Oh, kau minatnya ke sini. Oke. Tapi kau harus bisa begini ya. Kau harus bisa kau menyaring dari kegiatan kau nih, di mana baiknya, mana buruknya. Ya, jadi tanggapan kau apa? Terhadap apa? Tanggapan? Ya kau memang butuh kerja. Bukan, itu memang butuh kerja, memang butuh. Keanggapan kau sama tidak kayak orang-orang lain tadi? Oh, tidaklah bro. Kurasa kalau misal tanggapanku sama kau, tak ku ajak kau walaupun apa. Walaupun berduit atau tak berduit, tak ku ajak kau. Kau misalnya sama. Kadang basa-basiku saya. Mak tak udin lah, soalnya aku basa-basi saya. Cuman itu memang harus diucapkan, maksudnya biar tidak ada prasangka-prasangka buruk. Kan kadang ada juga mau terselip gitu bah karena capek, bukan karena pemikiran kita gitu, tidak. Kadang mau karena situasi capek. Iya. Kadang mak kok kontrolku gimana nih bah, dia sendiri dapat keuntungan. Kadang ada karena capek kadang. Kalau aku menganggap begitu, usah aku ikut aku dari main hipnotis, dari apa, Tapi aku nganggap orang begitu ada. Kenapa? Apa macam mana? Ada orang ku anggap begitu, kenapa? Menganggap yang kayak aku bilang tadi sama orang kaku, aku melakukan ke orang lain. Tapi ada poin penting satu lagi. Dia anak orang kaya, ya kan? Pernah kerja juga pernah. Pernah dia kerja, dapat gajinya, tahu kita gajinya berapa? Gaji UMR kalah. Tapi HP-nya bisa iPhone. Bisa dia, ini sekarang pun dia nganggur nih, tapi bisa dia jalan-jalan ke Raja Ampat, ke Jogja. Kalau begitu emang tahu saya kasih kerojo. Kalau aku ya. Kalau aku ya. Kalau seperti itu. Belum bisa. Kalau itu aku orang macam begitu yang tak aku kasih kerojo. Misalnya pun aku ada job, tahu aku. Akan ku kasih. Kenapa? Biarlah kau, misalnya aku di posisi dia, biarlah kau jalan-jalan, biarlah kau dapat apa. Tapi jangan ini kan. Nah, kenapa? Karena nanti setiap kesempatan yang ada bisa hilang gara-gara hal kecil yang kau anggap senang nih kau kasih, kau tunjuk ke orang. Itu yang ku hindari sekarang. Bisa orang anggap karena kesenangan awak nih tak butuh kerja. Itu yang ku hindari sekarang. Makanya aku agak-agak jarang buat apa. Ya alhamdulillah, baguslah. Apa yang dapat baguslah bisa kau kantor untuk menunjukkan itu. Itu yang ku hindari karena aku udah paham di mana orang terjadi begitu. Bagus karena itu tadi
itu semakin menciptakan opini bahwa memang betul tidak butuh Untuk kojo. krojo. Orang yang terlahir dari anak yang ekonominya lumayan. Makanya tadi kan, macam yang kau bilang, kamuku, kenapa mesti buat status begini? Nah, isinya itu kadang buat kalau bisa, tengok orang-orang besar tuh, semuanya meronda. Orang yang betul-betul besar ya, beda dengan apa orang yang ini apa, yang pamer atau apa atau pencitraan. Meronda, habis itu pura-pura susah. Kenapa? Karena dia tidak ingin garo-garo. Kesempatan dia tertutup. Itu satu. Jangan nanti garo-garo status sosial dia sulit untuk diterima orang bawah. Nah, sedangkan masalah status orang di bawah atau orang di atas sama rata. Sama rata. Nah, Cuman bisa tertutup. sama macam BPJS ataupun apanya ini, apa PKH. Nah, kenapa orang kaya dapat kata? Rupanya data yang disalurkan tuh data 5 tahun yang lalu. Berarti itu apa? Saya dalam waktu 5 tahun bisa berubah ekonomi kan? Iya. Nah, makanya itu aku bilang kan sama atau tinggal menunggu peluang saja kita nih. Kapan Berarti kita yang bisa salah masukkan datanya tak update. Itu ya. Oke lah, tapi maksudnya kan dari situ kan kita melihat apanya, maksud perubahan perekonomian tadi. Ya. Mana bisa kita apa? Sedangkan pengusaha besar pun tak tahu kita berapa kerugiannya. Nggak tahu kita. Cuman dia dulunya punya modal besar. Jadi kita menganggap tak punya kerugian. Tapi aku masih semangat melihat misalnya orang yang aku bilang tadi, masih semangat aku melihat dia dengan kemewahannya. Tapi aku paling jijik nanti pas duduk nongkrong sama dia. Bercerita, aku tak ada kerojoan lah begini. Tidak, Keluhan krojo. Ini Begitu, iPhone Pak. kan, iPhone. Selfie dah. Ini buat aja. Cuman lah, kau pengangguran kontol, gue bilang. HP kau iPhone anjing. Diam kau, gue bilang. Diam, gue dah jalan aja kau jalan-jalan. Siapa? Ini kita kasih pesan tidak untuk yang begitu? Tunggu dulu. Itu aku setuju begitu. Ku gitu kan orangnya kok ada cewek. Kalau cowok tetap enggak dia macam pun pandai segala macam. Jangan kasih. Selagi dia kawanku, dia pernah bantu aku. Pamerlah dia silakan. Dia butuh kerojo kasih kan. Oh, maksudnya tetap kamu jadi Kok cowok ya, cowok dan kawan gue. Kalau Jadi- cewek, bantulah. Silahkan pamerkan kekayaan Tak kita Anda. kasih pesan. Ya. Kau lah dulu. Apa? Kok cewek ya? Cewek aku paling anti cewek. Ini tak cerita cewek dan cowok ya kan. Ah, Yang pasti begini, dia udah tahu kamu ekonomi bosnya lumayan dan aku pun kamu udah tahu macam mana aku ekonomi keluargaku macam mana. Ya kan, kami ini sisi yang berbeda tetapi bisa mungkin kami satukan pikiran. jadi pesannya? Hah? Pesannya begini, tak selamanya orang tua waktu hidup, Iya. Anjing. ya kan? Iya. Dan sedangkan duit itu kertas, tak kita habiskan itu pun kalau terbakar rumah kita bisa habis. Ada satu momen bisa menghabiskan semuanya. Apa itu? Ya ada satu momen, entah terbakar, entah apa gitu. Oke lah, kami simpen di bank kok. Ada kok asuransi. Ada inflasi, Jadi begini, ada krismon. kamu rupanya mengatur duit tuh. Kalau misalnya kamu simpan di bank atau di asuransi, kan tidak. Tidak. Tetap tak kita kan. Kecuali kalau kita simpan duit kita di rumah, itu pun masih ada praduga terbakar. Terbakar. Ada di Pekan Selasa, pernah kami datangi. Wah, dia tahu nggak menyimpan di bank. Di mana disimpan? Ini bukan promosi bank ya, Pak. Jangan nanti bahagia ini bank-bank. Disimpan ya pokoknya di rumahnya lah duit tuh. Seplastik. Oh, nak berangkat haji. Betul hangus, nampak separuh. Jelas di biji mataku nampak ku tunjukkan. Karena kemarin kami ada menjenguk sama wali kota kemarin ke situ. Jelas. Itu bukan maksud promosi bank, tapi itulah dia gambaran. Kun payakun tadi. Terjadi. Makanya kita harus berpikir juga, orang tua kita tak selamanya hidup. Terus Kita nak belajar dari mana?
nggak belajar sama siapa selain sama orang tua kita lah yang pertama kalinya. Sedangkan belajar apa bercakap bun Belum bisa. dari orang tua juga aja mulanya ayu papa lo kan. Tapi tahu kok kenapa aku bedakan antara cowok dan cewek? Wah, Cewek, sebagaimanapun dia dianggap orang tinggi, ada backupnya satu. Walaupun orang tuanya nanti keras apa segala macam, ada backupnya satu. Indonesia ya, bukan cerita yang luar, ada backupnya satu. wow. Apa? Bodinya lah kecantikan. Tidak, Jadi menikah. iyalah maksudnya dia tetap bisa dia untuk hidup. Sedangkan cowok Tidak. maaf cakapnya cewek buruk dikangkangkannya saja masih laku. Sila aku Cowok buruk bisa. Man. wah Itu kenapa aku kayak cewek. Oh ya udahlah. Tapi ada lagi klasifikasinya, Pak. Kau boleh, Pak. Kau ini cewek nih kan. Pamer apa segala macam. Oke, aku tak masalah. Tapi jangan berharap yang menikahi kau tuh orang kaya. wah jangan itu Betul. Ekspektasi orang cewek-cewek kaya yang pamer itu kan ekspektasinya menikah ekspektasi sama awak yang orang mandeng kaya. kok. Iya Iya kan? iya. Sedangkan orang kaya mau menikahi cewek bukan berdasarkan itu. Pertama, anak ini siapa? Tak semua. Dengar dulu. Pertama, anak ini siapa? Ini orang kaya yang botu-botu pinter ya. Botu-botu dia cari duit bukan dari rumah ayahnya. Beda. Ini dia kaya yang botu dia yang kaya. Iya. Dia yang cari duit. Nah, dia pasti menengok anak ini siapa. Asetnya apa? Iya. Bisanya apa? Karena dia sudah masuk mencari duit macam mana? Tak kan ada itu doh yang macam model jalan-jalan menghabiskan duit. Tak ada itu doh kacau orang kaya bodoh yang emang duit dari orang tuanya. Betul tidak? Iya. Kebanyakan. Jadi jangan cewek-cewek yang taunya kau tuh siapa kau yang disobut. Tahu gitu Berulang rasanya. selalu curhat. Malah cari kan aku cowok juga. Daripada kau minta cowok sama aku, cowok lu naikkan diri kau. Minimal kau punya aset aja lah. Tak usah kau lupa dia mengapui. Mampatkan duit om ayah kau tuh. Boleh properti kayak apa Satu kayak. lagi kadang, Pes. Jangan berekspektasi dapat cowok yang dari anak orang kaya. Ini cerita anak orang kaya, bukan kojoan Ini dia. cewek. Iya, ini untuk cewek ya. Ataupun dia pegawai bank, tapi nyatanya masuknya krono orang tua, ya kan? Jangan kamu nih cewek-cewek ini ekspektasi semua. Dapat kau ini. Itu pilihanku begitu. Jangan berekspektasi seperti itu. Itu juga, Bang. Karena gini, Bro, susah dia dengan kita misalnya contoh kan, ini cewek ini yang orang berado tadi. Ini si cowok ini susah. Nyatanya dia tak tahu rupanya dari modal si cewek ini bisa rupanya dibangunkan si cowok ini makin besar lagi usaha tuh. Hanya saja makanya dia susah. Dia belum punya kesempatan untuk mempunyai modal ataupun apa. Tapi si cewek tak melirik ini, tak melirik kemampuan si cowok ini. Dia lebih melirik yang istilahnya status kerjaannya itu di mana, status keluarga di mana. Tapi nggak semua cewek. Iyalah, begitu juga maksudku. Aku kan menekankan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu, jangan menganggap. Karena banyak ini orang menganggap cowok yang dari status keluarga bahkan status ekonomi ini, Bro. Contohnya saja macam kau, orang menganggap status ekonomi apa, tapi orang tak tahu kerjaan masih sulit kau cari gitu. Tapi aku tuh lebih respect sama cewek yang bisa menengok peluang cowok. Itu peluang cowok tuh lah maksud. Sebenarnya dia, yang oke lah dia miskin. yang harus ditengok gitu. Tapi dia tahu awak tuh bakal jadi. Makanya sulit mendapat cewek yang seperti itu, yang bisa misalnya Support, percaya, cowok yakin. tuh dan mengarahkan cowok tuh. Support, percaya dan yakin. Mengarahkan pun juga. Support lah itu. Iya, support ya. Sulit. Tapi ada beberapa kawanku di kantor lama ada seperti itu. Kenapa dia? Ada, Bang. Serius. Dia anak-anak dari Kadis, ya kan, si cewek ini.
kadis atau kabit begitu lupa aku, yang pasti lumayan. Dan si cewek ini pun jago juga berusaha, serius jago dagang bisnis. Iya, kenapa dia? Sampingan. Dia nikah sama cowok yang apalah Biasa. ekolem. Tapi dia melihat peluang terhadap cowok tuh. Dia nih orangnya Pokorojo. Hanya saja tidak ada yang menata, tidak ada yang mampu. Dia dipertahankan. Pertahankan si cowok tuh, dan sekarang nikah. Alhamdulillah, kebahagiaan tuh ku tengok sama dia. Karena si cowok yang Pokorojo tuh belum tak terpikirkan yang namanya bercewek-cewek yang lain. Dia pulang pun ke rumah capek, udah dia ingin cerita bahagia golak-golak sama orang rumahnya. Tak terpikirkan. Habis itu pun duit yang istilahnya yang didapatkannya pun, awal dia mengenal duit itu kan dari si cewek. Tentu pasti dia menganggap duit nih, misalnya terdoktrin di pikirannya pun, duit ini pun akan bahagianya ketika sama si cewek ini tadi. Tak akan bahagia ini duit ini membawa kemana-mana, karena tak terbiasa begitu istilahnya. Tak terbiasa bagi dia itu. Tadi kita bahas apa itu ya? Bahas tentang cewek, tapi tentang wanita yang istilahnya nampak kemewahan tetapi butuhkan pekerjaan. Dan diucapkan nyatanya bullshit anjir. Padahal iPhone berapa? 13 ya? 13 Pro Max. Yang pasti kalau udah pakai iPhone tuh, hanya walaupun dia pakai iPhone sampai walaupun dia megang iPhone ini bisa dimanfaatkan untuk krojo. Bisa nih. Udah aktivitas di jalan-jalan pun bisa menghasilkan uang. Jadi ngapain cari krojo lagi? Masalahnya tak menghasilkan anjing. Jadi itulah namanya kebodohan. Ngapain kita cari kerojoan? Nyatanya dari kegiatan kita tuh bisa menghasilkan. Contoh, aku apa namanya? Netherlands apa? Switzerland apa nih? Mana mati-mati sendiri, Bang? Sebelum 9 menit nih padahal. Entah apa pula nama IG-nya itu, lupa aku. Baterainya nggak mati nih, Bang? Hah? Baterainya udah tanda silang. Apa ya? Nah, tutup lah. Ini kan baterainya. Iya, tutup lah. Oh gitu. Tunggu. Jadi yang pasti manfaatkan dengan kegiatan kau, dengan kemampuan kau. Intinya hari ini aku Oslo-nya itu obrolan slow-nya belum puas. Ini pemanasan aja, guys. Nanti ini si anjing ini. Ada yang lebih kejam lagi nanti kami nanti bahas. si anjing ini Anjing, aku mau mendapatkan apa namanya? Chemistry aja di awal-awal ya, guys ya. Nanti Apa lagi rupanya nak kau bahas? banyak sebenarnya, cuman kondisi kita tak enak kayaknya. Jadi maksudnya ada yang lebih dalam lagi Ada nanti yang lebih kenapa ya? dalam. Dan Ini lebih tajam pemana- lagi ya. Perkenalan narasumber namanya. Tapi menyindir orang ini anjing awak nih. Tak apa-apa. Menyindir orang ya. Gosipan kita berisi, Pak. Iya, oke udah. Macam gosip Udah tutup. cewek. Udah enggak lo Ben. Terima kasih nanti kalau kalian senang komen. Aku lebih senang di komen. Tak boleh aku kalian subscribe atau enggak. Yang penting kalian komen. Kenapa? Karena aku merasa interaksi sama kalian. Kalau perlu komen apa yang enggak kami bahas. Nah, itu aku Kami lebih suka. bahas. Terima kasih. Wah. Saya berharap ini bikin semangat buat video-video kayak gini ya. Lagi-lagi seneng aku buat video-video Oke. soalnya. Enggak. Udah, terima kasih guys.